Hai guys, jumpa lagi dengan saya di channel Indilight. Pada hari ini saya ajak Pak Hendra dan Pak Andika untuk hadir di channel Indilight. Kita mau ngobrol-ngobrol tentang dunia gipsum, pergipsuman. Jadi bicara tentang masalah plafon, bagaimana triknya, pemasangannya. Karena pas beberapa proyek saya jumpai ketemu dengan bagian gipsum itu sering setelah lampunya dinyalain gipsumnya keriting-keriting guys. Nah ini kan berarti ada tingkat kesulitan dalam pemasangan gipsum. Ya ini kalau Pak Hendra ini sama Pak Andika ini dari perusahaan Master Laser Medan yang alamatnya di mana Pak Hendra? Jalan Pahlawan nomor 88C. Kota Medan ya? Kota Medan. Nah, ada nomor telepon Pak yang bisa dihubungin? Boleh. Nomor teleponnya 0822 9-nya 5 kali 399. 399. Oh, kayaknya suka sekali angka 9 ya. Berarti 9-nya ada 7 itu kalau nggak salah. Iya. Ya, ada 7 ya. Nah guys, kalau yang ada sedang membangun atau merenov rumah butuh bagian gipsum, bolehlah ya sama Pak Hendra, panggil-panggil itu, nomor teleponnya kita share kok ya. Ini kita tanya-tanya lah triknya sama Pak Hendra dan Pak Andika. Bagaimana sih pasang gipsum yang baik, kualitas yang baik, apa yang diperlukan ya. Ya banyak sekali rasanya kita bicara plafon ini, karena plafon ini merupakan salah satu estetika dari sebuah bangunan ya guys ya. Karena sekarang kalau rumah nggak pakai gipsum kayaknya kayak mana gitu kan rasanya ya. Tapi banyak juga yang sekarang udah mulai minimalis, dia langsung open ceiling ya. Itu banyak yang seperti itu juga, desain-desainnya ya nggak kalah cantik juga. Tapi kalau Anda sedang kepengen pakai gipsum, nah ini ketemulah sama Pak Hendra dan Pak Andika. Ya sekarang kita langsung tanya aja sama Pak Andika ini. Nah ini moga-moga beliau kasih triknya agak banyak ya hari ini ya. Selamat sore Pak Hendra dan Pak Andika. Selamat sore Pak. Tadi belum disapa guys. Ya, boleh saya tahu Pak Hendra? Boleh. Udah berapa lama Anda bergelut dalam dunia gipsum ini? Kalau bergelut dalam dunia gipsum ini sudah 7 tahun. Udah 7 tahun. 7 tahun. Lagi-lagi 7 guys. Tadi 9-nya 7 kan Anda suka angka 7? Dulu Pak. Dulu? Oh sekarang jadi angka berapa yang Anda suka ini? 9 Pak. Oh 9, angka tertinggi ya? Itu angka kaisar loh kalau 9 loh. Iya Pak. Angka 7 ya itu angka Tuhan katanya. Ya, jadi udah 7 tahun Anda bergelut dalam bidang gipsum ini ya? Iya. Kalau boleh tahu, sebelum bergelut dengan bidang gipsum ini, Anda itu kerjanya apa ini? Sebelum bergelut di dalam dunia gipsum, saya di dunia otomotif Pak. Dunia otomotif. Wah ini jauh ya? Jauh Pak. Dunia otomotif ke gipsum. Kok bisa kok dari otomotif lari ke gipsum Pak? Awalnya dulu kan kita begitu tinggalin dunia otomotif. Ya. Kita ada customer kita dulu beli mobil sama kita Pak. Beli mobil sama Pak Hendra? Ya. Nah terus? Dia ada buka toko gipsum, diajaknya masuk jadi karyawan dia Pak. Waduh, saya kira tadi bayangan saya guys, Pak Hendra beli mobil, temannya beli mobil ini, terus supaya mobilnya digipsum gitu. Ternyata yang jual mobil jual gipsum. Iya. Oh, Anda di customernya ini jual toko gipsum. Setelah saya keluar, dia nelpon ngajak untuk kerja bareng dia Pak. Kerja bareng? Kerja bareng. Kerja gipsum? Ya. Bukan kerja mobil ya? Bukan. Saya jadi manajernya dia. Oh. Bagian toko. Bagian toko yang menjual gipsum. Ya. Nah, jadi secaranya lompat begitu guys. Ya hidup itu penuh dengan liku-liku ya guys ya. Agak terduga Pak. Tak terduga ya. Tidak juga kalau Anda akhirnya jadi menggeluti bidang gipsum ini 7 tahun ya. Kalau di otomotif boleh tahu berapa tahun? Dari 2012 sampai 2015 Pak. Oh itu lebih pendek loh. Lebih pendek. Cuma 3 tahun? Ya. Malah lama sekarang di gipsum? Iya. Cinta sama gipsum ini? Sebenarnya cinta sih enggak sih Pak. Ada kepikiran mau berhenti juga. Waduh.
Tapi ujung-ujungnya nggak jadi juga. Ujung-ujungnya jadi juga. Kok ternyata AC. Karena punya tantangan tersendiri mungkin. Satu, iya Pak. Yang kedua, melakukan pekerjaan ini kan jangan setengah-setengah ibaratnya. Betul. Karena kita bekerja itu harus menggunakan hati katanya orang. Ya. Orang bijak bilang begitu. Benar Pak. Ini pakai perasaan ya. Karena kasus setiap kali kita dapat pekerjaan itu pasti punya masalah yang berbeda-beda. Benar Pak. Nah, tantangannya beda-beda juga. Betul. Nah, kadang ya kalau tantangannya masih bisa kita lewatin, itu rasanya nggak bisa bayar pakai duit tuh. Ya. Betul ya? Betul Kak. Nah, jadi ada 7 tahun dalam suka duka bermain gipsum ini, tentunya banyak sekali pengalaman yang bisa dibagikan sama teman-teman kita di channel Indie Light ini. Pengalamannya sih kebanyakan dimarahin ya Pak. Waduh, pengalaman dimarahin. Ini kalau pengalaman dimarahin, bagaimana triknya Anda saat customer komplain marah-marah ini? Kita pengerjaan kita Pak, untuk plafon sih kadang rapi, kurang rapi Pak. Kita dapat customer itu, kita udah buatin yang udah rapi nih Pak, tapi kurang rapi lagi. Masih mau lebih rapi lagi? Masih mau lebih rapi lagi Pak. Ya. Tapi kita pun udah bingung. Oh, udah bingung? Udah bingung mau gimana rapinya. Gimana rapinya ya? Benar. Karena memang yang tadi saya sempat singgung sama teman-teman kita juga di channel Indie Light, yang sering kali ya bagian gipsum ini kalau belum dipasang lampu ya kan aman-aman deh. Ya. Tapi begitu kita nyalakan lampu, terutama itu lampu-lampu sembunyi ya, lampu hidden ya. Nah, hidden lamp ya. Karena kita bergerak dalam bidang lampu, kita tahu seringkali terjadi masalah pada orang tim dari gipsum ini. Begitu lampunya nyalain, Mak, ada keriting-keritingnya ini. Nah, itu tentunya jadi ya sedikit minus ya, untuk keindahan yang ada di rumah itu. Apalagi kalau dia punya plafon pendek. Nampak sekali. Kalau agak tinggi, itu agak samar itu. Tapi kalau sangat pendek, itu kelihatan. Apalagi plan lurus ya, di koridor atau di bidang yang luas ya. Ruang tamu, ruang apa yang luas, itu keritingnya tuh kelihatan sekali ya. Iya Pak. Nah, Anda pernah ngalami itu tadi, sudah sampai bilang ya, waduh, buat apa lagi nih ya. Tapi ada nggak cara ngatasinya supaya tidak terjadi seperti itu, Pak? Cara ngatasinya sih Pak, satu, rangka yang kita pakai ini mau rangka yang bagus. Oh, dari puring ya? Iya, dia furing atau hollow. Furing atau hollow ya? Kalau pakai kayu? Kalau pakai kayu Pak, sih zaman sekarang sih udah enggak lagi ya. Udah enggak ya? Udah enggak lagi. Pak. Soalnya dia kan kayu dulu sama kayu sekarang tuh beda. Bedanya begini tuh. Kalau kayu dulu asli kayu tua kita pakai. Kalau kayu sekarang kan mudah kita obat. Udah lama udah obat udah kering pasti dia berbelok. Ya. Kalau masih ada unsur airnya banyak ya. Iya, Pak. Begitu sampai kita pakai, kemudian lama-lama kan kayunya mengering ya karena panas ya. Iya. Dia bisa, kalau ini ngulet ya, kalau bahasa Medan tuh apa itu? Ngulet itu ya kan, dia melintir ya dia. Melintir. Jadi malah tambah jelek ya. Memang pernah saya juga ketemu satu kasus ya. Itu pakai lampu linier, rangkanya rangka kayu, kayunya modern sekarang, yang kayu lapis, dipotong-potong petak-petak tahu, kemudian dipasang, waduh mah. Akhirnya hasilnya Anda mungkin yang channel Indie tahu itu di mana itu. Saya nggak mau ngomong itu, waduh pengalaman yang membuat saya agak nervous juga ya, agak kecewa juga. Lampunya sudah didesain sedemikian bagus, pencahayaannya bagus, tapi kalau kita lihat gipsum itu, waduh keritingnya kelihatan sekali, gelombangnya kelihatan sekali. Jadi trik pertama adalah gunakan rangka yang bagus. Rangka yang bagus. Emang ada berapa macam kalau untuk puring itu? Kalau furing sih Pak, kalau dia di dunianya dia ada dua. Ada dua? Ada dua. Ada dua jenis ya? Satu dia galvanis. Galvanis? Dan satu lagi galvalum. Galvalum. Bagus yang mana nih? Galvalum Pak. Galvalum. Harganya? Harganya, nah dari harganya ini galvalum ini dia terbagi lagi jadi 3 ketebalan. Galvalum ada 3 ketebalan lagi guys. Wah, jadi tadi sudah ada 2 jenis nih. Ya. Galvalum sama galvanis. Galvanis.
Galvalum yang rekomen. Galvalum rekomen. Yang Galvalum sendiri terbagi menjadi 3 lagi. 3 ketebalan lagi. 3 ketebalan. Satu dia 0,30. 0,30. Baru 0,30 jumbo. Ada 30 jumbo tapi. Nah, tapi kita gini ya Pak. Kita nggak anjurin pakai yang 0,30 jumbo. Oh, nggak dianjurin 0,30 jumbo guys. Dicatat guys. Nah, kita lebih anjurin sih pakai minimal pakai 0,3 jumbo. 0,3 jumbo. Wah, perbedaan harganya? Perbedaannya sih palingan selisih sedikit lah Pak. Selisih dikit ya Pak Andika ya. Tapi selisih dikit kalau hasilnya lebih maksimal kenapa enggak ya? Bener nggak guys? Kadang-kadang orang mau hemat sedikit hasilnya nggak bagus. Komplain di belakang. Itulah Pak yang sering kita dapat. Betul kan? Betul. Nah, ini dunia proyek ini kadang-kadang ya kita makanya saya hadirkan di channel Indilight supaya mungkin ada Anda yang sedang membangun atau merenovasi rumah membutuhkan plafon, Anda udah bisa ngerti sedikit. Kadang-kadang bedanya tipis guys, tapi hasil akhirnya itu berbeda. Nah, kalau sudah kita pasang sudah begitu rapi, yang serapinya yang kita bisa, ya. Tapi hasilnya nggak maksimal kan sayang. Kalau kita mau ngulang lagi, berarti kita harus beli 1 kali bahan lagi. 2 kali kerja. Belum ongkos bongkarnya kan? Iya. Nah, jadi tadi yang direkomen adalah Galvalum 0,35. 0,35. Oh, ini bukan 0,3 guys. 0,35. Jadi ada ketebalan yang lebih tebal ya. Ya. Nah, kelebihannya apa kalau pakai yang 0,35 ini sebenarnya? Dia lebih keras sih, Pak. Keras. Ya, jadi untuk dia sokong ke dinding, dia lebih kuat. Oh, jadi dia nggak menyebabkan gelombang. Bentur ya, enggak. Oh. Kalau sih sekarang sih Pak, kebanyakan proyek kita bukan pakai 0,35 lagi. Oh, jadi? Melainkan 0,4. Ada lagi 0,4 lagi? 0,4. Lebih tebal lagi? Iya. Waduh. Sekarang kita kebanyakan pakai 0,4. Oh, jadi yang 0,35 itu yang rekomen KW1 boleh bilang? Iya. Belum yang original ya? Minimal lah Pak, minimal. Minimalnya 0,35. Tapi dianjurkan kalau ada 0,4, lebih baik 0,4. Nah, selisihnya banyak nggak ini? Ini kan dari 0,30 ya? Kalau dari 0,30 loncat ke 0,40 Pak, itu pasti selisih banyak. Selisihnya banyak? Selisihnya banyak. Tapi hasil memuaskan? Hasil memuaskan, pemakaian lebih lama. Oh, ada usianya tuh gipsum? Pasti ada usianya Pak. Berapa tahun tuh usia gipsum itu pakai itu? Karena setahu saya pindah rumah, saya pasang gipsum tuh nggak pernah ganti-ganti itu. Kecuali ada bocor ya, kita potong ya kan, kita pasang lagi. Itu pas ketemu Pak, gantungannya kuat. Dan di bangunannya itu, rumahnya itu untuk dudukan furingnya itu nggak ada air. Oh, iya kalau gipsum kan musuhnya air, ya Pak Andika ya. Gipsum tuh paling anti sama air. Tapi kalau bocor bisa diganti ya. Iya. Nah, kalau zaman dulu, zaman saya masih kecil itu belum gipsum itu. Gipsum kan baru-baru ini ya. Iya. Kalau dulu waktu saya masih kecil itu, kalau nggak salah namanya Eternit. Eternit. Bener ya, Eternit ya. Itu buatannya kan beda ya. Itu kayak asbes itu. Asbes. Keras. Tapi kalau bocor nggak bercak seperti gipsum. Ya benar Pak. Kelemahannya itu petak-petak tahu ya kan, kita bikin reng itu ada nat-natnya itu yang kelihatan nampaknya kalau rumah gitu rumah kuno kali deh. Ya. Ya. Benar. Sekarang kan sudah pakai gipsum, terus ada yang lebih baik baru lagi pakai apa namanya sundap plafon ya. Sundap. Dia sih sebenarnya sundap plafon itu sih cuma mereknya Pak. Ya sundap plafon merek, tapi orang biasa sebutkan oh saya pakai sundap plafon katanya. Ya. Itu sudah generik sekali itu ya. Tapi merek. kalau dilihat Pak, itu bukan Sunda. Ya. Merek lain ya. Kalau Sunda di Jawa, guys. Itu PVC ya sebenarnya PVC, ya. PVC ada motif kayu ya, ada motif apa itu yang cuma kelemahan dari itu dia juga kecil-kecil ya. Dia satu kecil Pak. Yang kedua kalau misalnya rumah customer nih, ya. Ada tikus ada apa, itu langsung roboh. Oh langsung roboh? Langsung roboh. Oh, jadi kalau untuk dunia plafon itu masih gipsum lah ya rekomennya. Sampai sekarang gipsum Pak. Ya, kalau dipasang lampu juga gampang ya. Iya. Yang kita desain tuh hampir kalau kita bilang 10 proyek ya,
10-nya yang pakai gypsum, nggak pernah pakai yang lain, kecuali ya ada sebagian kecil untuk di teras ya. Itu mungkin ada yang pakai PVC yang namanya tadi sunda plafon ya. Cuma memasang di sunda plafon, ada juga sekarang yang udah boleh pakai ini yang keras itu apa namanya? Sera atau konwood. Konwood ya. Konwood. Sera itu ya, itu model-model yang keras itu mungkin kayak campuran semen. Iya. Itu dicat coklat biasa ya. Dia seperti rangka plafon kayu, tapi dia bukan nampak kayu. Seperti motif kayu. Motif kayu ya kan gitu ya. Itu keras sekali ya. Keras, Pak. Dan berat. Iya, berat. Kelemahannya itu berat. Jadi puringnya betul-betul harus kuat itu. Ya. Biar bila perlu pakai hulu itu. Nggak dianjurin, Pak. Nggak dianjurin. Nggak dianjurin kalau mau pasang konwood, nggak dianjurin pakai hulu. Oh, Pak Hendra bisa pasang juga nih, Pak Andika? Bisa. Untuk konwood? Bisa. Bisa juga? Bisa. Oh, jadi dunia pelaponan lah, semua lah. Ini Pak Andika ya, dari lapangan ya, tim lapangannya Pak Hendra. Ini semua serba bisa. Dan ngomong-ngomong, ini Pak Hendra juga lagi kunjung ke kantor kami, karena kantor kami ini sedang mencoba plafon model baru. Ya, ini model baru yang berjenis Barisol ya? Iya. Atau kan lebih kenal orang membran. Nah, jadi kita lagi coba desain nantinya kita ke depan bisa menggunakan plafon dari membran ini. Ini banyak bisa variasi ya, bisa dibikin motif kita bisa kasih gambar ya. Kasih gambar seperti langit ya, biasa untuk poin-poin. Itu kalau rumah yang kecil nggak ada poin, gelap pocok ya, sepakat bikin poin-poin palsu lah ya. Iya, benar, Pak. Pakai membran ini bisa ya. Dan kita lagi pasang, nanti hasilnya dan teknik pemasangannya saya share di channel Indilight ini lagi. Nah, tapi kita kembali lagi ke Pak Andika ya. Pak Andika, ini belum pernah ya pasang membran ya? Belum, Pak. Belum ya? Belum. Ini baru pernah ya? Baru kali ini dan ingin mencoba, Pak. Terus gimana? Anda melihat ini sebagai tantangan atau seperti apa Anda melihat? Ini nih, pas pasang pakai membran ini kan hal baru. Iya, Pak. Anda melihatnya gimana? Saya lihat tadi kan, kita berunding ya. Nah, ini lampunya jenisnya apa ya? Jadi nggak sembarang lampu yang kita kasih ya. Iya. Efek, kita butuh jarak ya, space ya. Kita butuh space. Terus kemudian ini hal baru yang dipasang ini membrannya memang kita sudah bikin ya, bentuknya sudah dibikin, dan maintenance-nya harusnya gampang ya. Habisnya gampang, Pak. Masangnya yang kita masih mikir, kalau saya mau desain sesuatu biar kita punya ide yang ini, kita praktek dulu tempat kita. Nah, ini lampu membran belum selesai, sambil kita nunggu tim kita bekerja. Ada waktu kita ngobrol-ngobrol, karena saya tertarik sama Pak Hendra, masih muda. Wah, tapi hebat ini. Ini juga Pak Andika ya, ilmunya banyak. Kita sempat ngobrol, kemudian saya cek, udahlah kita share aja ke channel Indilight ini, biar teman-teman semua ngerti bahwa plafon itu salah satu bagian terpenting dari sebuah bangunan. Ya, benar, Pak. Betul ya? Benar. Dan untuk menghasilkan plafon yang indah, memang harus tahu triknya. Kita mau hemat, tapi kalau kita hematnya salah, akhirnya pada tahap akhir kita kecewa. Ya. Kok gini? Kalau tahu gini, mendingan gini. Ya, kan gitu. Tapi kita udah tahu, pertama kita harus pilih rangka yang tebal. Ya, direkomendkan 0,4 saat ini. Minimal 0,35. Betul ya, Pak ya? Benar, Pak. Terus kemudian dari segi gipsumnya Pak Andika, ya, Pak. Saya tanya Pak Andika sekarang. Dari segi gipsumnya, apakah ada gipsum yang bagus, kualitas bagus, kualitas yang biasa? Adalah, Pak, terbagi-bagi tuh, Pak. Terbagi-bagi ya? Iya, Pak. Bagi-bagi berapa ini? Tadi ini sudah 2 jadi 3, udah 5 dibaginya. Bagi 3, Pak. Oh, dibagi 3, 3 lagi guys. Oke, yang satu pertama gipsum model apa ini? Yang biasa, Pak. Oh, yang biasa guys. Yang biasa maksudnya gimana nih? Yang biasa tuh tebalnya sama, tapi mereknya tuh berbeda gitu, Pak. Tebalnya sama, tapi mereknya beda. Mereknya beda? Beda. Jadi itu biasa? Yang biasa. Oh, oke. Yang luar biasa ada? Satu lagi yang luar biasa berarti? Ada. Merek yang paling bagus lah itu, Pak, direkomendasikan. Oh, apa itu merek apa itu? Merek Jayabot, Pak. Jayabot? Iya, Pak. Oh, guys, dicatat guys, Jayabot.
ini kita nggak di-endorse oleh siapa-siapa untuk membuat konten ini murni ya dari Pak Andika langsung rekomen Jayabot. Dan Jayabot itu ada di Indonesia atau hanya Kota Medan ini? Nasional. Nasional ya Pak. Nasional ya, Iya, Pak. Jayabot ya. Nah, kalau nasional Anda bisa catat untuk rekomen, oh gipsum yang luar biasa ini mereknya Jayabot. Menurut Pak Andika, tadi ada 3, ini baru 2 Pak. Ya. Yang satu lagi apa ini? Mereknya tuh gimana tuh Pak? Tadi kualitasnya tadi kan cari yang bagus nih, yang biasa, yang mereknya macam-macam itu, ketebalannya sama. Yang sedang. Ya, oh yang Jayabot ini yang sedang. Enggak, Jayabot tuh yang paling bagus Pak. Oh, Jayabot yang paling bagus. Berarti yang kedua ini belum tadi? Belum Pak, yang sedang itu Pak. Yang sedang. Oh, ada yang sedang. Tadi yang paling jelek, yang biasa-biasa. Kemudian yang paling bagus itu Jayabot. Sekarang kita tahu kita mau tahu juga ya yang sedang ini. Apa ini yang sedang ini? Itu dia yang sedang Pak, mereknya pun ada yang ini Pak, seperti Star, merek lama juga Pak. Oh, Star merek ini ya. Itu yang sedang. Iya, Pak. Kualitas bagus enggak? Ya lumayan bagus gitu Pak. Lumayan bagus, bukan bagus enggak, jelek enggak? Enggak Pak. Oh, itu yang biasa. Iya. Kalau yang bagus enggak, jelek enggak itu yang biasa. Iya Pak. Yang biasa bagus-bagus, yang biasanya lagi rusak-rusak gitu ya. Iya. Yang merek biasa, guys. Jadi pilihannya paling bagus tuh Jayabot ya. Iya, paling bagus. Apa keistimewanya kalau kita gunakan yang paling bagus ini? Harganya dari segi harga dari yang paling biasa-biasa sampai yang sedang kemudian ke Jayabot itu harganya selisihnya jauh. Untuk di Medan sendiri Pak, kalau yang biasa sama dengan Jayabot ya Pak ya, itu sekitar selisih 15 ribuan 15.000 gitu Pak. 15.000 dari harga per meter pemasangan. Oh, pemasangannya. Iya. Oh, itu dihitung dari pemasangan ya. Jadi kalau Pak Hendra mau pasang itu hitung borongan lah ya. Iya, hitung. 1 meter sekian. Sekian. Selisihnya 15.000. 15.000. Oh, kalau biasa masang 1 meter berapa sih Pak? Kita Pak, kalau untuk harga sih kita tergantung dari pemasangan rangkanya ya Pak ya. Oh, rangkanya tadi mau pakai yang 0,4, 0,35, 0,3 gitu ya? Dari 0, kalau dari 0,30 itu mungkin sekitar 85. Tapi bisa nego ya guys. Jadi kalau harga nanti guys mau nanya-nanya harga itu tadi di kontak itu hari langsung ditelepon aja deh guys. Ya, gitu aja ya Pak ya. Iya, benar, Karena Pak. harga sensitif ya. Nanti kalau ini dibikin di tanggal 27 nih, ya kan untuk bulan 6 tahun 2023. Nah, kalau kebenaran Anda nonton, di tahun besok 2025 misalkan harganya sudah rubah, nggak enak juga ya. Nah, ini tapi kita keep ya untuk harga ya. Maaf ya guys ya. Kita lanjut yang pertanyaan yang lebih ini lagi. Nah, ini ke Pak Andika tadi belum selesai. Jadi kalau kita pakai yang bagus nih, apa sih istimewanya? Istimewa itu gini, kita pakai yang bagus tuh, yang bagus otomatis itu banyak kelebihannya kan gitu. Nah, banyak kelebihannya. Perawatannya pun lebih enak gitu Pak. Oh, dirawat juga? Ya maksudnya perawatan itu kan bedanya dia umpama nih gipsum yang biasa udah kita pasang kadang dia mau ada yang mau ngayun. Kalau ini kan udah bagus sekian gitu Pak. Oh, bagus sekian. Sama air pun dia masih tahan juga Pak daripada gipsum yang lain gitu. Oh, kalau kena air dikit lah ya. Kalau air bah ya tetap nggak tahan juga ya. Nggak Kalau gipsum kan dari kapur ya. Iya Pak. Terus kemudian, nah ini yang penting nyinggung saya. Kalau lampunya pakai yang bagus ya, sekali pasang, awet-awet sampai 5 tahun ya kan, 2 tahun ke atas itu masih bagus. Tapi kalau sering copot pasang, apalagi downlight yang masuk tercapit itu kan, copot pasang. Nah kalau Anda gunakan gipsum yang biasa-biasa atau yang sedang, itu biasa terjadi lubangnya itu jadi Rapuh dia, Pak. Rapuh ya. Rapuh. Jadi lebih besar ya lubangnya ya kan. Lampu kita pasang lagi, dia udah nggak tahan lagi, agak turun lampunya. Nah itulah kelebihannya mungkin ya. Iya Pak. Nah, Lebih padat pun dia Pak, Jayabot Pak. Jayabot lebih padat ya. Ya kita sering kalau kita desain, saya sering ke lapangan, orang tuh membuat lubang untuk lampu. Ada yang gipsnya kayaknya kok motongnya kok gampang kali. Ada juga yang wah kayaknya ini kencang kali nih. Ya ini puring pun lama. Pas kita pasang lampu kena puring. Kadang-kadang kita izin bisa potong nggak ya kan, kalau puring gantung ya kan, ya. Kita nggak bisa potong, kita masih harus elakan itu ya dari desain lampunya supaya elak ya. Biasa kalau kita udah kerjasama sih biasanya kita tanya, oh ini ada lampu, titik lampu ya, puring jangan di situ ya, supaya kita bisa tidak terlalu banyak motong puring. Tetap ada potong tapi minimalkan lah untuk potong ini.
Nah begitu ya Pak Andika ya. Iya, Pak. Jadi hari ini kita lagi pasang membran ini. Nah ini kita juga lagi mikir hasilnya seperti apa. Tapi nanti kita share di video selanjutnya ya. Pak Hendra kembali Pak. Ada nggak pesan-pesan khusus untuk teman-teman channel ini lain? Pas trik-triknya kalau mau pasang gipsum ya. Kalau untuk sentriknya sendiri sih, ya jangan karena harga murah lah. Jangan karena tergiur harga murah, Jadi, akhirnya makainya barang-barang cuma barang-barang biasa. asal jadi begitu selesai semua hasilnya pun kurang memuaskan Pak. Tapi kalau ada yang mungkin kan karena dari ekonomi ya, dari ekonomi penghematan yang luar biasa, akhirnya memutuskan untuk pakailah yang murah. Jadi bagaimana trik Anda menghadapi ini? Kalau untuk si pemakai murah sih, rangka tetap pakai yang tebal. Gipsum pakai yang tipis, yang biasa aja. Oh, Anda rekomenkan tetap main rangkanya yang dulu lebih kuat. Rangka dulu Pak. Tetap dia dia yang pertama sih untuk dia tetap lebih bagus di rangka. Rangka ya. Rangka. Karena itu menentukan kualitas turun naiknya ya. Ya. Kerapatan penting nggak Pak? Kerapatan sih. Nah kita pernah ketemu gini loh Pak. Kita pernah ketemunya satu customer nih. Waktu kita buat top cross-nya itu, dia minta top cross-nya itu semua rapat-rapat. Nah, top cross itu Pak, dia untuk nembak, untuk gantungan. Ya. Nah, dia suruh banyakin gantungannya. Dia minta banyakin gantungannya. Ya. Tapi kita gak anjurin Pak. Ah, kenapa? Kan bukannya lebih bagus, lebih kokoh. Betul, lebih kokoh. Tapi resikonya Pak, rangkanya itu bisa miring Pak. Oh. Saking banyaknya itu Pak. Saking banyaknya. Jadi kan dia dari sini kan sebelah kiri dia narik Pak, sebelah kanan dia narik. Ya. Ya, tengah-tengah dia narik lagi. Di ujung dia narik lagi Pak. Jadi kebanyakan tarik dia miring. Oh, jadi ini banyak pun belum tentu bagus ya. Bagus. Jadi harus pas ya. Jangan terlalu sedikit, juga jangan terlalu banyak ya. Ini trik lagi guys, gak keluar lagi triknya yang lain. Ya kalau pasang gipsum ini rangka, ya sebaiknya juga pakailah gantungan yang secukupnya. Karena semua sudah ada rumusnya Pak. Semua ada rumusnya. Memang ya semua pekerjaan pasti ada trik dan tipsnya. Ya. Betul ya? Betul. Nah jadi memang guys, untuk mendapatkan satu bangunan yang bagus diperlukan kerjasama dari segala bidang yang ada terlibat di bangunan itu, seperti pelapon, kemudian pencahayaan tentunya ya, pencahayaan untuk interiornya, untuk anggota sipilnya ya, karena kita dapat bagus pelaponnya kalau tembok dinding kita bergelombang pun jadi jelek, ya dicahayain juga jadi jelek. Tapi penting sekali saya tekankan di plafon, karena tempat lampu biasanya itu ada di plafon. Ya. Ya kalau plafonnya itu pilihan gipsumnya yang murah-murah, efeknya pas kita copot lampu, ya kalau lampunya kita pakai baik, itu mungkin 5 tahun. Tapi 5 tahun itu kan gipsum udah sangat kering sekali. Waktu kita tarik lampunya turun, kadang-kadang lubangnya itu jadi membesar. Nah, waktu kita pasang lagi, sudah jelek ya. Ada ya kropos sedikitnya. Tapi kalau yang tadi yang merek yang terkenal itu, yang bagus menurutnya Pak Andika, nah itu mungkin lebih tahan ya. Kita lebih tahan. Tapi kalau kita sudah pakai yang paling baik pun di gipsum, kalau lampu kita sering copot pasang karena rusak, sering bergantian, itu juga akan membuat gipsum itu jadi lapuk. Betul ya Pak ya? Nah, untuk Pak Andika sendiri Pak, ada yang dipesankan kepada teman-teman di channel Indilek? Tidak ada Pak, nah itu aja Pak. Itu aja? Iya Pak. Pak Hendra lagi, ada tambahan lagi? Jangan pakai murah-murah, jangan tekan harga lah. Untuk sampai saat ini sih, sampai di sini aja Pak. Sampai itu aja. Ya karena ini biasa ya, kalau owner kadang-kadang kepengen lebih murah ya. Tapi kalau sudah ketemu sama ahlinya, itu biasanya ya harga standar lah. Bukan mahal itu kan kalau ada bandingannya.
Nah, pembandingnya siapa? Kalau kita bandingkan yang kompetitor kita yang gunakan yang spek lebih di bawah kita, sedangkan kita pakai yang premium, tentunya harga kita dibilang lebih mahal dibanding sama kompetitor. Tapi kalau kita adu kualitas, tentunya nggak jadi mahal lagi. Betul. Benar, Pak. Betul ya? Benar sekali. Karena berimbang. Jadi ada harga, ada kualitas. Kan begitu ya? Betul, Pak. Nah, demikian guys informasi dari saya tentang gipsum perpelaponan bersama Pak Hendra dan Pak Andika. Semoga bermanfaat bagi Anda. Jika Anda suka dengan video ini, tekan like, share ke teman Anda yang membutuhkan, dan jangan lupa subscribe channel Indilight agar Anda tidak ketinggalan informasi-informasi seputar lampu LED yang lainnya. Terima kasih. Salam Indilight.